kedua Al-Baqarah ayat ketiga, posisi paling kiri agak sedikit ke atas. Ini kalimat salat pertama dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Baik. Fokus. Lihat, ya ini kalau yang penting suka begini nih. Kadang-kadang mic pun bisa mati, bisa nyala gitu ya, saking pentingnya. Baik. Terdengar suara saya insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillah. Teman-teman, lihat sini, fokus. Kalimat salat dalam Al-Quran itu dibuka dengan kalimat yuqimun. Akar katanya aqama. Dasarnya dari kata qama. Aqama yuqimu, turunannya ada aqim, yuqimu, aqim, aqimi, aqimu dan seterusnya. Ya, turunannya. Dan silakan Anda cek, hampir semua kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah ritual senantiasa diawali dengan kalimat aqama, yuqimu, aqim, aqimu. Turunannya misal Al-Quran surah kedua ayat 43, wa aqimus salah wa atuz zakat. Aqim. Ya, Quran surah 17 ayat 78, aqimis salat liduluqis syamsi ila ghasaqil lail. Quran surah ke-11 ayat 114, wa aqimis salata tarafayn nahar ya wa zulafan minal lail. Quran surah 29 ayat ke-45, utsuma uhila ilaika minal kitab wa aqimis salah. Aqim, aqim, aqim. Bahkan sebelum salat ada kata iqamah. Iqamah dari kata aqama, yuqimu, aqamatan, yuqim. Baik. Apa praktek di aqim ini? Ini. Apa maksudnya aqim? Kemudian yuqimun ini diterangkan oleh Nabi SAW di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 666. Ya, saya bacakan. Perhatikan ya, kalau di terjemahan mendirikan sholat gitu kan? Mendiri itu kan dari kata berdiri, kata dasarnya. Baik. Aqama, yuqimu, iqamah itu bukan sekedar berdiri, tapi berdiri dengan sempurna. Jelas ya, berdiri dengan sempurna. Bagaimana praktek berdiri sempurna ini sebelum memulai sholat? Perhatikan kalimatnya. Lihat, saya bacakan. Nabi SAW menyampaikan bima makna aqim as-sufuf. Aqim, perintahnya, aqim. Kalau Anda mau sholat, maka kata Nabi, mulai dengan berdiri tegak sempurna. Sebentar, saya simpan, saya bahas hukum fikih sebentar. Karena perintahnya berdiri, ingat perintahnya berdiri, maka tolong fokus. Orang yang bisa berdiri tapi memilih duduk, maka ulama sepakat dipandang tidak sah sholatnya. Dia mesti mengulang. Jelas ya? Jadi kalau Anda bisa berdiri tapi Anda memilih duduk misalnya dalam sholat fardu, bukan sholat sunnah, maka sholat Anda dipandang tidak sah, mesti mengulang. Tapi kalau Anda tidak mampu untuk berdiri, maka Anda boleh duduk, silahkan. Bahkan tak mampu duduk pun Anda boleh berbaring. Ya, bisa ditemukan di Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman. Enggak bisa berdiri, wa qu'udan, enggak bisa duduk, wa 'ala junubikum. Quran surah ketiga ayat 190. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Paham sampai sini? Baik ya, jadi kalau enggak bisa berdiri, silahkan duduk. Tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Berbaring sulit, boleh dengan isyarat. Isyarat susah, bisa dengan berkedip sepanjang sadar. Kalau tak mampu berkedip, kita sholatkan sama-sama, ya. Selesai fasenya. Nah, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu masih boleh berduduk, masih boleh. Tapi pahalanya setengah dari berdiri. Ingat ini, hadisnya sahih. Jadi orang yang kemudian dalam sholat sunnah dia memilih duduk, walau dia bisa berdiri misalnya, tapi agak berat dia rasakan, dia boleh duduk. Pahalanya setengah dari orang berdiri. Nisfal qa'id. Ya kalau di kita mungkin agak sulit untuk memilih itu. Tapi ada orang yang sholat tidak terbiasa ke Mekah, ya, ke kota Nabi Madinah Munawwarah, kemudian dia sholat tarawih di belakang 23 rakaat, bacaan cukup panjang. Rakaat pertama masih begini, kedua masih begini, 3-4 masih agak begini, 5-6 sudah mulai begini-begini gitu kan, dan sebagainya. Nah itu nggak ada masalah, Anda ambil kursi sambil duduk, ya. Itu bukan aib, setengah pahalanya. Baik, setengah pahala dari yang berdiri. Sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000, Masya Allah. Kalau setengahnya berapa? 50.000, masih lumayan. Oke, kita mulai. Sudah. Aqim, aqama, yuqimu itu posisi badan tegak. Lihat sini. Sama antara laki-laki dengan perempuan, tidak ada beda. Tegak. Kemudian lihat sini, ini yang paling penting. Posisi kaki lebarnya paling singkat, paling gampang, paling mudah disampaikan selebar dengan bahu. Tidak terlampau lebar begini. Tidak juga terlalu rapat begini.
seimbang, posisi seimbang. Jadi badannya tegap, tidak miring kanan, kiri, depan, belakang. Juga posisi kaki selebar dengan bahu. Bisa dipahami sampai sini? Baik, berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. Tidak terlampau rapat begini, juga tidak terlampau renggang begini misal. Paham? Ingat ya, ini nanti maknanya saya terangkan di akhir esensinya. Saya terangkan caranya dulu. Baik, jadi berdiri tegak begini. Kemudian fokus kaki lebarnya selebar bahu. Ini disepakati, gak ada perbedaan di sini, ya. Baik, maksud perbedaan itu yang tidak terlalu keras misalnya, enggak. Ini paling mudah. Posisi seimbang itu pasti begini. Anda kalau dalam latihan-latihan yang butuh keseimbangan berdiri pasti begini. Latihan menembak, Anda ikut perbakin itu pasti kakinya diselus sejajar dengan bahu itu. Fokus, fokus ke depan, fokus ya, tangan begini dan seterusnya lah gitu kan. Tapi kaki Anda pasti diminta selebar dengan bahu. Oke, teruskan. Lihat sini. Kalimat Nabi belum selesai. Aqim as-sufuf, berdiri tegak, kaki selebar dengan bahu, dan mulai, nah ini, atur saf kalian.